Setelah itu Deepak pun melanjutkan ceritanya, yang mana dia akhirnya menemukan sebuah petunjuk, yaitu peluru di kepala Chris yang berukuran 9 mm dan biasanya digunakan oleh polisi. Di lain sisi, menurut laporan tim olah TKP, tidak terjadi perkelahian ataupun perampokan di rumah Shruti. Namun anehnya darah yang terpapar di dinding kamar itu bukanlah darah Shruti, karena golongan darah di KTP Shruti yaitu O positif, sedangkan darah di dinding B positif, lur. Berikutnya giliran Gautam yang memberikan laporan. Dari wawancaranya ke hampir semua orang di sekitar apartemen Shruti, mereka yakin Shruti tinggal sendirian tanpa orang tua ataupun wali. Dan menurut seorang bapak-bapak tetangga, Shruti juga sering membawa seorang laki-laki ke apartemennya yang katanya adalah tunangannya. Lalu saat ditelaah, ternyata darah di kamar Shruti adalah darah Chris, lur, yang dari SIM terlihat goldarnya B positif. Gautam pun langsung menunjukkan SIM Chris ke bapak-bapak tetangga dan menanyakan apakah pria itu yang dilihat olehnya. Bapak-bapak tetangga pun menjawab, "Saya nggak yakin ya Pak, ya udah agak lupa wajahnya. Ya mungkin aja emang dia pria yang sering datang ke apartemen Shruti, Pak." Setelah itu ketika menginvestigasi apartemen, terdapat sekelompok mahasiswa yang sedang mengambil video footage untuk kompetisi film pendek. Deepak pun tidak menggubris penjelasan mereka dan menyuruh mahasiswa-mahasiswa itu mengambil kameranya yang disita ke kantor polisi karena apartemen itu telah menjadi TKP. Deepak juga mendapatkan laporan pelecehan yang disampaikan Shruti ke polisi bahwa Manu tiba-tiba mencegat Shruti di tengah jalan dan melakukan pelecehan hingga terjadi keributan di sana. Shruti pun langsung memaki-maki Manu dan akhirnya pergi ke kantor polisi untuk melapor. Lalu sesampainya Deepak ke kantor polisi, bapaknya Chris sudah ada di sana dan betapa terpukulnya dia begitu mengetahui fakta bahwa putranya telah meninggal karena kemungkinan ditembak seseorang. Apalagi Chris adalah anak semata wayangnya, lur. Sementara itu 3 serangkai akhirnya diperbolehkan pulang karena masih belum ada bukti jika Manu melakukan pelecehan. Telah mengambil HP-nya yang sudah dicas, Deepak pun pulang ke rumahnya jam 9 malam. Lalu dia dikabari oleh tetangganya bahwa tadi sekitar jam 6 sore ada seorang pria yang menunggu cukup lama di depan rumah Deepak. Namun Deepak tidak terlalu menggubrisnya karena mungkin ada kerabat yang datang silaturahmi, katanya, lur. Setelah seharian bekerja mengusut 2 kasus sekaligus, yaitu kasus kematian Chris dan hilangnya Shruti yang ternyata saling berkaitan, Deepak pun makan pop mie sambil nonton sinetron Indosiar. Deepak yang juga baru menyalakan HP-nya sempat menelpon seseorang, tapi nomor tersebut tidak aktif. Lalu tak lama kemudian Rajan pun menelpon dan mengatakan jika ada 2 mahasiswa yang ingin mengambil kameranya kembali. Namun karena kameranya terbawa ke mobil, Deepak pun menyuruh mereka mengambil langsung ke rumahnya. Sesampainya mereka di kediaman Deepak, kedua mahasiswa ini pun menunjukkan video yang mereka ambil untuk membuktikan jika memang tidak ada niatan buruk sama sekali, karena hanya untuk kepentingan kompetisi film pendek. Akan tetapi betapa terkejutnya Deepak melihat video itu karena terlihat Faiz Nafi yang datang ke apartemen Sarots Prayak pada jam 11 malam saat hujan deras.